Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan sederhana geometrik jalan kota. Adapun dari perencanaan ini, saya merencanakan jalan sepanjang 6 km. Dan dari titik ini, inilah namanya titik A. Dan ini titik B. Dan yang ini tikungan PI1, tikungan PI2. Dan untuk yang ini, yang STA 0, ini adalah stationingnya. Stationing 0, 0 plus 300, 1 plus 250. Di sini di tikungan PI1 2 plus 100, di tikungan 3 plus 900, sampai ke tikungan 6 plus 0 atau 6 km. Adapun di sini saya akan membahas tentang perencanaan geometriknya. Berapakah nilai tikungan di bagian PI1 ini dan di bagian PI2 ini? Mari simak ya kawan-kawan. Mari sama-sama kita lihat dari gambar perencanaan tersebut. Di titik A itu koordinatnya di titik X sebesar 300 meter, di titik Y sebesar minus 550 meter. Untuk di koordinat titik PI1 itu sebesar 1800 di titik X, untuk titik Y minus 1975. Untuk di koordinat PI2 di titik X 3600, di titik Y minus 1850, dan untuk di titik B itu memiliki koordinat di titik X 5025 dan di titik Y minus 3400. Adapun untuk mengetahui jarak arah X dan juga jarak arah Y itu ditentukan dengan, untuk jarak arah X ini kita bisa mengurangkan dari titik PI1 dikurang titik A. Titik PI1 dikurang titik A itu sama dengan 1500. Begitu juga dengan titik PI2 dikurang PI1 sama dengan 1800. Begitu juga dari titik B dikurang ke titik PI2 sama dengan 1425. Begitu juga dengan jarak arah Y dari titik PI1Y dikurang titik PI di titik A sama dengan minus 1425. Begitu juga sampai selanjutnya. Dan untuk mendapatkan nilai alfanya itu kita harus membagikan dari Y dibagi X, ataupun jarak arah Y dibagi jarak arah X. Untuk jarak arah Y itu minus 1425 dibagi 1500 sama dengan minus 0,95. Begitu juga di jarak arah Y 125 dibagi 1800 sama dengan 0,06944. Begitu juga jarak arah Y minus 1550 dibagi 1425 sama dengan minus 1,08772. Untuk mendapatkan nilai alfanya ini kita harus menggunakan arcus tangen. Arcus tangen minus 0,95 sama dengan 45,531. Begitu juga arcus tangen 0,06944 sama dengan 3,972. Begitu juga dengan arcus tangen minus 1 sama dengan 47,406. Dan untuk mendapatkan theta 1 itu bisa kita dapatkan itu dari pengurangan alfa 1 dikurang alfa 2 sama dengan 39,559. Begitu juga untuk mendapatkan theta 2 kita bisa mengurangkan dari alfa PI2 alfa 3 dikurang alfa 2 sama dengan 43,433. Untuk kecepatan rencana yang saya ambil dalam perencanaan tikungan tersebut, saya mengambil kecepatan rencananya 70 km per jam di jalan perkotaan. Untuk jari-jari minimumnya sebesar 156,522. Kenapa bisa segini jari-jari minimumnya? Itu karena terdapat di buku perencanaan geometrik bab 4A di halaman 4.4, di mana di buku perencanaan geometrik bab 4.4 itu
Di sana ada dikatakan jari-jari tikungan minimum jalan antar kota, dan di situ ada di perencanaan kilometernya 60 dan 80 km. Di situ saya merencanakan 70 km per jam. Kenapa saya merencanakan? Karena saya ingin merencanakan sendiri di radius minimum 70 km per jam. Dan biar bisa kita tahu radius minimumnya dengan interpolasi. Setelah kita interpolasi, dapatlah radius minimumnya itu sebesar 156,502. Untuk itu, karena jari-jari minimumnya 156,502, maka saya mengambil jari-jari rencananya itu 175 meter. Kenapa saya mengambil ini? Karena rencana harus lebih besar dari jari-jari minimum. Itu ketentuannya, bisa sama-sama kita lihat di buku perencanaan geometri dasar. Untuk nilai EN-nya itu sebanyak 2%. Kenapa saya mengambil 2%? Itu terdapat di perencanaan tikungan bab 4. Di buku perencanaan tikungan itu EN-nya superpolasi normal sudah ketentuan itu sebesar 2%. Begitu juga untuk maksimumnya untuk perencanaan tikungan. Untuk perencanaan tikungan di maksimumnya atau superrelevasi maksimumnya itu sebesar 10%. Untuk nilai delta satunya itu tadi sebesar 39,559. Jadi karena dapat delta satunya, maka saya menghitung tikungan B1-nya dengan spiral circle spiral. Yang pertama itu berdasarkan waktu tempuh maksimum di lekuk peralihan. Untuk mendapatkan LS, menggunakan rumus kecepatan rencana dikali T dibagi 3,6. Tadi kecepatan rencana saya itu sebesar 70 km per jam dikali T. Untuk nilai T itu sudah ketentuan sama dengan 3 dibagi 3,6, maka hasilnya 58,33. Begitu juga dengan nilai XC. Nilai XC rumusnya LS dikali 1 kurang LS kuadrat dibagi 40 RC kuadrat. Untuk nilai LS-nya tadi 58,33. Begitu ditambahkan dengan rumusnya, maka hasilnya sama dengan 58,171 meter. Begitu juga dengan nilai YC sama dengan rumusnya LS kuadrat dibagi 6 RC. Itu hasilnya sama dengan 3,241 meter. Dari rumus yang aku dapatkan ini itu ada di buku perencanaan geometri jalan di halaman 4. Untuk nilai theta S itu rumusnya 90 per V dikali LS per RC. Itu bisa kita kalikan atau bagikan, itu hasilnya 9,55 derajat. Untuk nilai P rumusnya LS kuadrat dibagi 6 RC dikurang RC dikali 1 kurang cos delta S. Itu setelah kita turunkan rumusnya dapat tadi sekian, hasilnya sama dengan 0,813 meter. Dan untuk nilai K sama dengan LS dikurang LS pangkat 3 dibagi 40 RC kuadrat dikurang RC sin delta S. Dari pembagian itu dan pengurangan itu, maka hasilnya dapat nilai K sama dengan 29,125. Begitu juga nilai TS. Untuk rumus nilai TS sama dengan RC tambah P dikali tan setengah delta 1 tambah K. Maka setelah kita turunkan semuanya rumusnya itu, dapat nilainya hasilnya 92,350 meter. Begitu juga nilai ES. Untuk nilai ES RC tambah P sekali sekan setengah delta 1 kurang RC. Setelah kita turunkan rumusnya, hasilnya sama dengan 11,836. Begitu juga dengan nilai LC, delta 1 dikurang 2 kali delta S bagi 180 dikali V kali RC. Untuk delta 1 tadi kita dapatkan 39,55 derajat, maka hasilnya 62,431. Maka karena hasil dari LC sama dengan 62,431,
maka perencanaan kita itu memenuhi syarat karena melebihi dari 20 meter. Karena jikalau kita merencanakan tikungan dengan SCS jika nilai LC melebihi dari 20 meter, maka itu memenuhi syarat. Begitu juga dengan nilai L totalnya, LC tambah 2LS dapat LC tadi 62,431 ditambah 2 kali 58,33, maka hasilnya 179,097 meter. Itu lebih kecil dari 2 TS. Itu memenuhi syarat karena nilai L totalnya sama dengan 179, sedangkan 2 kali TS hasilnya 184,7 meter. Kenapa memenuhi syarat? Kalau misalkan nilai L total lebih kecil dari 2 TS, maka memenuhi syarat. Itu terdapat di buku perencanaan geometrik di halaman 4. Begitu juga untuk menentukan super elevasinya, untuk kemiringan rencananya dihitung dengan rumus rencana sama dengan VR kuadrat per 127 kali rencana dikurang F maksimum. Untuk nilai F maksimum bisa kita sudah lihat tadi, untuk nilai F maksimum kita dapatkan hasil dari F maksimum yaitu sama dengan 0,1465. Jadi karena nilai F maksimum 0,1465, maka nilai R rencananya sama dengan 7,40%. Begitu juga untuk menentukan nilai delta 2-nya, karena nilai delta 2-nya sama dengan 43,433. Cara menghitungnya hampir sama seperti yang pertama, perhitungan tikungan PI2-nya dengan spiral circle spiral. Yang pertama itu berdasarkan waktu maksimum di lengkungan peralihan, sama juga seperti yang langkah yang pertama untuk nilai LS, nilai XC, itu juga nilai C-nya juga sama seperti yang pertama, rel delta S juga sama, nilai P juga sama juga seperti yang pertama, nilai K juga sama juga seperti yang pertama, cuman perbedaannya di nilai TS. Untuk nilai TS rumusnya RC tambah P dikali tan dengan delta 2 dikalikan delta 1, sekarang delta 2 ditambahkan. Jadi karena delta 2 nya sama dengan 43,433, maka dapatlah hasil dari perhitungan itu sama dengan 99,149 meter. Untuk nilai delta, untuk nilai ES itu yang menggunakan rumus RC tambah P dikali sinus setengah delta 2 dikurang RC. Setelah diturunkan rumusnya, maka dapatlah hasilnya 14,240 meter. Begitu juga dengan nilai LC, delta 2 dikurang 2 delta S per 180 kali V kali RC. RC adalah rencananya. Jadi diturunkan rumusnya, jadi hasilnya dari LC sama dengan 74,259 meter. Ini memenuhi syarat karena melebihi dari 20 meter. Berarti perencanaan kita ini memenuhi syarat karena melebihi 20 meter. Begitu juga dengan nilai L totalnya, rumusnya LC tambah 2LS. Setelah diturunkan rumusnya, hasilnya sama dengan 190,926 meter dikurang 2 T. Itu lebih kecil dari 2 TS. Untuk nilai TS-nya tadi sebesar 99,149, maka nilai L total sama dengan 190,926 meter dengan nilai 2 TS-nya sama dengan 198,298 meter. Ini memenuhi syarat karena nilai L total lebih kecil dari 2 TS. Jadi perencanaan kita ini memenuhi syarat. Jadi untuk menentukan kemiringan melintang rencana dihitung dengan rumus R rencananya itu sama dengan VR kuadrat per 127 R rencana dikurang F max. Dapatlah, karena perencanaan kita tadi 70 km per jam, dapatlah hasilnya ini untuk R rencana 175, dapatlah hasilnya 7,40%. Jadi guys, hasil dari perhitungan tikungan yang kita dapatkan dari perencanaan jalan tersebut, di sinilah kita simpulkan dari kesemuanya. Di tikungan PI1 kita mendapatkan nilai LS sampai nilai R rencananya dari kotak tersebut. Begitu juga bisa sama-sama kita lihat. Begitu juga dengan nilai di tikungan PI2 bisa sama-sama kita lihat untuk hasilnya dari nilai LS sampai nilai R rencana. Bisa kita lihat dari
kotak tersebut. Terima kasih sudah menonton guys. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.